Oke, lanjut Pak Ismadi. Ini rapat daerah malah. Jam 14.32, berarti jam 3 ya. Berakhir. 14.32, mungkin jam 15 lewat dikit ya berakhirnya. Silakan Pak Ismadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, sahabat-sahabat kita semua selalu dalam lindungan Allah, tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit COVID-19, dan yang mudah-mudahan yang hari ini masih belum sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Anak-anak sekalian, baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, ini Bapak akan melihat dulu siapa yang tidak hadir, karena jumlahnya kurang lebih siswa di kelas F ini ada 20. Ini alhamdulillah hanya satu orang aja ini kayaknya. Agus ini belum ada, ini Agus ini mungkin masih kemana ini ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum materi di Bapak lanjutkan, tolong Junaidi untuk memimpin doa, mudah-mudahan pelajaran hari ini diberi kelancaran. Silahkan Junaidi. Baik teman-teman, agar belajar kita lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Junaidi. Baiklah anak-anak sekalian, materi kali ini Bapak akan melanjutkan bab yang kedua. Kalau kemarin kan bab pertama, sekarang bab kedua, yaitu tentang larangan minuman keras. Satu kelompok dua semua. Maaf ada gangguan suara. Bapak ulang, materi kali ini adalah bab kedua, yaitu larangan minuman keras, perjudian, dan pertengkaran. Akan Bapak share dulu materinya. Apa jadinya? Kalau nggak mau ya susah ya. Kan bisa pakai ini. Ya aku pakai pinjam aja nanti enggak. Itu kan namanya tinggal di rename Pak. Tolong ditunggu dulu. Sudah bisa dilihat anak-anak semua? Oh, Pak video lambat dia. Terdengar jelas suara Bapak di sana? Sudah Pak, dengar Pak. Ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, bab kedua kita akan mempelajari tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun Bapak ingatkan kembali bahwa tujuan materi kali ini ya, tujuannya nanti setelah Bapak jelaskan, tujuannya yaitu agar siswa dapat membaca Quran surat Al-Maidah, yaitu dalil naklinya, bisa membaca surat Al-Maidah dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan itu bisa menghafal surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian yang ketiga, nanti akan Bapak jelaskan tentang hukum bacaan qalqalah sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Maidah.
Ini punya siapa? Tolong. Halo, masih terdengar jelas suara Bapak di sana? Jelas, Pak. Baik. Ini surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91, yaitu dalil lagi tentang larangan miras, judi dan pertengkaran. Tolong untuk Sofi ya, tolong untuk Sofi dibaca ayat Al-Quran ini, karena Sofi suaranya bagus sekali yang kemarin baca itu. Silakan Sofi dibaca. Siti Sofia atau Ani Sofi, Pak? Siti Sofia. Oh, baik ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salawah wa hal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Sophia, suaranya sangat bagus sekali, menyentuh di hati ya. Mudah-mudahan Sophia ini menjadi anak yang solehah. Baiklah anak-anak sekalian, tadi sengaja Bapak keluarkan karena ya maklum ya, gambarnya tidak kelihatan tadi. Saya akan Bapak share kembali. Windows 7 kali masuk makan. Ya, baik. Di dalam surah Al-Maidah ayat 91 ini menegaskan bahwa kita semua sebagai orang Islam dilarang untuk minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Namun yang perlu kita laksanakan dulu adalah usahakan membaca Al-Qur'annya ini, diusahakan harus ya bagus ya, seperti yang dibaca oleh Sophie tadi ya, harus dibacanya dengan bagus, lancar, dan harus dihafalkan pula ya, karena untuk tugas kalian harus menghafal surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kemudian surah Al-Fatihah 4, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Boleh, 4 itu aja. Mana Quran surah? ada suara lain masuk ini. Baik, ini yang terjemahannya ya, terjemahannya ayat yang yaitu tolong dibacakan ini Aidin Nasmi, tolong dibacakan terjemahannya ini, tolong Aidin dibaca terjemahannya. Iya Pak, bentar Pak. Ya silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dalam mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Aidin Nasmi. Di sini jelas ya, kita sudah bisa sudah bisa
menerka apa yang dimaksud atau ayat yang terkandung, isi kandungannya itu apa, yaitu ya kita dilarang untuk minum minuman keras karena semuanya itu termasuk perbuatan-perbuatan setan. Maka kita harus menjauhinya yang namanya minuman keras, perjudian dan pertengkaran. Ya, jadi Bapak tekankan kembali. Tugas yang pertama kalian tuh harus lancar membacanya dulu, membaca Arabnya harus lancar, harus bagus, ya. Syukur-syukur dihafalin, ya, harus hafal, ya, karena kita sebagai umat Islam kita sebisa kita harus berusaha untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran seperti di bab 1 kemarin, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Itu. Ini ada hadis yang terkait juga, ya, hadis yang terkait tentang miras, ya, tentang miras, yang artinya di sini dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu khomer dan setiap yang memabukkan itu adalah haram, ya. Ini hadisnya. Jadi semua yang memabukkan itu khomer dan khomer itu hukumnya haram. Recording in progress. Tadi nggak simpan. Kok baru rekam? Dari tadi nggak ngerekam. Ya, ada tulisan ini tiap hari. Klik aja got it-nya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, tadi bacaannya sudah bagus, ya, bacaannya sudah bagus. Terus di sini Bapak sengaja untuk mengajak kalian itu mencari hukum bacaan, karena untuk membaca Al-Quran itu kan kita harus dituntut hurufnya harus pas, makhrajnya juga harus tepat, ya. Jadi di materi kali ini yang pertama tadi tujuannya adalah kalian semua harus tahu atau lancar membacanya surat Al-Maidah tentang larangan larangan miras tadi. Kemudian yang kedua akan kita bahas yaitu tentang ilmu tajwidnya, ya. Jadi kita membaca Al-Quran harus tahu ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid itu apa sih? Nur Hikmah, apa ilmu tajwid itu? Ya, di sini sudah ada itu, tinggal baca. Nur Hikmah, silakan. Mungkin Baik, ada tambahan. Ya. Ilmu tajwid adalah ilmu atau tata cara membaca Al-Quran yang tepat dengan mengetahui makharijul huruf serta hukum bacaannya. Iya, terima kasih, ya. Seperti di kelas 7 kemarin sudah diajarkan, yaitu ilmu tajwid itu tentang Al-Qamariyah, Al-Samsiyah, ada juga yang kemarin sebagian sudah dibahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi semua itu harus dipraktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Qurannya suaranya bagus, makhrajnya pas, insya Allah yang mendengarkan itu tersentuh suaranya siapa itu. Mungkin suaranya Aan kah, mungkin suaranya Panti kah, dan seterusnya. Kalau bacaannya bagus, akhirnya orang yang mendengar itu bisa tertarik. Itu tujuannya ilmu tajwid. Ya, di sini yang kita pelajari ilmu tajwid namanya adalah hukum bacaan qalqalah, ya. Jadi bukan mati dan tanwin lagi. Ini yang kita kenalkan dengan hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah itu kira-kira apa, ya? Kira-kira saja dulu. Ini belum Bapak share karena Bapak percaya siswa kelas ini ya sangat pintar-pintar semua, ya. Hukum qalqalah itu kira-kira apa? Apa Sofi hukum qalqalah itu? Bacaan memantul, Pak. Kalau saya kan pernah lihat video. Pintar sekali anak-anak kelas ini, luar biasa. Kita beri tepuk tangan anak-anak semua, ya. Semua terjawab dengan bagus, ya. Terima kasih. Hukum bacaan qalqalah ini. Bacaan qalqalah itu adalah bacaan lafaz Al-Quran yang memantul. Jadi hurufnya itu apa nanti dipantulkan, ya, seperti bola, ya. Dipantulkan seperti bola. Kemudian huruf qalqalah itu ternyata ada 5 di sini, ya. Tolong Apandi didengarkan, jangan melamun, ya. Huruf qalqalah itu ada 5, ya. Di antaranya itu qaf, ta, ba, jim, dan dal, ya. Kemudian untuk agar kita bisa mengingat dengan gampang, ya. Ini ada rumusan di sini yaitu baju di toko, ya. Baju, ba itu huruf ba,
Ju itu huruf jim, di huruf dal, ya dal. Kalau yang to huruf to, ko huruf ko. Karena sewaktu Bapak kecil dulu itu belum ada TPA, itu yang dikenalkan itu huruf hijaiyahnya. Jadi ba seperti alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Untuk yang TPA sekarang, yang TPA itu ya, termasuk anak saya sendiri itu, kadang tak tanya alif itu yang mana le, nggak ngerti. Yang tahu a, ya, yang tahu a, ba, ta, sa, ja, ya itu semua memang nggak ada yang salah ya, semuanya benar karena tujuannya itu adalah biar membaca Al-Qur'annya cepat bisa begitu. Baik, Bapak ulangi untuk huruf qalqalah ya, huruf qalqalah itu ada 5, ada ba, ada jim, ada dal, to, dan qaf. Tolong ini ditulis ya. Tolong ditulis karena nanti Bapak akan bertanya ini ya. Setiap siswa harus bisa menjawabnya. Bapak ulang. Hukum bacaan qalqalah adalah lafaz Al-Qur'an yang memantul ya. Jadi bacaannya dipantulkan ya. Bacaannya dipantulkan. Ini. Kemudian qalqalah ternyata masih ada dibagi 2. Qalqalah itu ada 2, yaitu qalqalah sughra dan kubra. Sughra itu artinya tipis atau kecil ya, bahasa Arab, tipis, mantulnya tidak begitu kuat. Kemudian yang kubra, yang besar, itu mantulnya sangat kuat ya. Suatu lafaz dibaca qalqalah sughra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Ya, Bapak ulang. Karena ini anak-anak ini kalau nggak diulang-ulang ya agak susah ini ya. Tolong dilihat di layar monitor Bapak ya, di layar kalian maksudnya. Ya, tolong diperhatikan. Kenapa dibaca qalqalah sughra? Karena di dalam terdapat di dalam kalimat itu ya, di dalam kalimat itu satu kata itu ya ada huruf qalqalahnya. Nah, huruf qalqalahnya itu disukun ya, dimatikan. Jadi huruf qalqalahnya bukan berada di awal, bukan berada di akhir, tetapi di tengah-tengah kata ya, di tengah-tengah kata. Contohnya ini wal fajri, huruf qalqalahnya jim ya, makanya dibaca wal fajri, dipantulkan tapi tipis saja mantulnya, bukan wal fajri, bukan ya, tipis-tipis saja ya, tipis wal fajri gitu aja ya. Ada ditanyakan? Ini masih sughra? Ada yang tanyakan? Bisa dipahami anak-anak sekalian? Rekam layar kan yang lain Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan jaringannya tidak terganggu ya. Mudah-mudahan. Kemudian yang kedua, tadi ada 2 qalqalah itu ada sughra, ada kubro. Yang kedua yaitu dibaca kubro ya, dibaca kubro karena ini. Kamu sudah buka semua itu. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun ya. Ini kayaknya pernyataannya ada yang salah ini ya, kurang ini kayaknya. Di akhir kalimat maksudnya ini ya, di akhir kalimat. Suatu lafaz qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup atau mati tapi diberhentikan. Ini maaf, ini Bapak masih salah, apa ada yang ketinggalan ini nulisnya ya. Seharusnya di akhir kata ya, ada kalimatnya di akhir kata ya. Tolong dimaklumi ini ya, di akhir kata. Tolong dimaklumi ya. Dimaklumi, nanti Bapak revisi ya. Ya, jadi yang kalian tulis ini adalah qalqalah kubro apabila di dalam kalimat itu ya, di akhir kalimat maksudnya, bukan di dalam ya, di akhir kalimat terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Ini mungkin kemarin ngopinya terhapus itu ya, ngopinya terhapus, mohon maaf ya, namanya guru juga bisa salah ya, guru juga manusia. Gimana anak-anak semua bisa dimaklumi ini? Bisa ya. Jadi di akhir kata ya, maksudnya di akhir kata. Baik, ini contohnya adzabul hariq. Ini mantulnya besar nih. Adzabul hariq ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya, ini. Tolong ini ada contoh-contoh
tulisan Arab ya, contoh-contoh potongan ayat Al-Quran. Ini Bapak minta tolong ada 1, 2, 3, 4. Tolong ini dicari hukum bacaannya ya, dicari hukum bacaannya. Ini bacaan Qalqalah Kubro apa Qalqalah Sugro ya. Ya, silakan angkat tangan ya, angkat tangan. Nomor 1, silakan angkat tangan. Oh ya, ya Alam, ya silakan Alam. Qalqalah Sugro. Alasannya apa Alam? Karena ada huruf qalqalah matinya di tengah kalimat. Oh iya, yang itu bunyinya apa saya Alam itu? Bunyinya apa? Yang warna merah itu apa itu bunyinya? Mabsus. Al-Mabsus. Ya, terima kasih Alam. Ya, lanjut kedua. Siapa lanjutnya? Yang Saya, kedua, Pak. silakan angkat tangan. Saya. Siapa namanya siapa? Ani Sofianti ya. Oh ya, silakan. Yang kedua, siapa? Nanti sebutkan. Wah, itu Qalqalah Sugro. Qalqalah Sugro. Ya. Huruf qalqalahnya apa hurufnya? Qalqalah ba mati di tengah kalimat Ya. kata. Bukan. Oh iya ya. Ya, suaranya agak terganggu ya. Tapi yang dimaksud Bapak tahu ini ya, dengar ya. Tadi ada huruf ba, huruf apa dibaca mati ada di tengah, maka dibaca dengan Qalqalah Sugro. Baik, yang ketiga, silakan angkat tangan. Afandi, Pak. Oh, Apandi, ya Apandi, silakan Apandi. Yang ketiga itu sepertinya Qalqalah Kubra, Pak. Ba di ujung sebab wakaf. Oh iya. Alasannya apa? Alasannya? Karena di ujung kalimat atau kata dan di wakaf, jadi dimantulkannya besar, Pak. Oh, besar. Jadi dibaca kubro apa sugro ini? Kubro apa kayaknya, Pak? Kubro ya. Tolong dibaca semua ayatnya lengkap dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran zata lahab. Iya, terima kasih luar biasa Pandi. Yang keempat, ya silakan. Siapa yang nggak kelihatan di sini? Namanya siapa? Abdul Rahman, Pak. Abdul Rahman, ya silakan Rahman. Iya, dibaca atau disebutkan hurufnya, Pak? Jadi dia di sembarangan dulu ya. Sebutkan dulu bacaannya bacaan apa, Qalqalah apa? Baik, Pak. Untuk nomor 4 ini, Pak, yang berwarna merah ini karena letaknya di akhir berarti Qalqalah Kubro ya, Pak? Qalqalah Kubro, iya di akhir. Tolong dibaca Rahman, dibaca semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Was-samaa'i dzatil buruj. Iya, Masya Allah suaranya luar biasa. Rahman pernah juara Qori'ah kah? Qori'ah waktu saya, Pak. Qori'ah. Nggak pernah ikut lomba. Oh iya, terima kasih ya. Anak-anak sekalian, dari sini sudah kalian bisa sudah paham semua. Jadi Qalqalah itu ada 2, ada Qalqalah Sugro, ada Qalqalah Kubro. Dan ternyata Bapak kasih tes ada 4 ini, ternyata kalian sudah bisa nyambung semua. Baik, kita lanjutkan. Ini ada tugas untuk kalian ya. Ini surat At-Thariq ini ya. Surat At-Thariq. Ini tolong dicari hukum bacaan qalqalahnya saja ya. Kalau kalian cari hukum normatif dan tanwin dan al-ta'rif dan seterusnya kebanyakan ya, karena ini materinya qalqalah. Tolong ini dicari hukum bacaan qalqalahnya saja ya, baik Qalqalah Kubro maupun Qalqalah Sugro ya. Itu ada berapa? Saya kasih waktu mungkin 3 menit saja ya, karena saya yakin dan percaya anak-anak kelas ini luar biasa semua ya. Silakan dicari ya, nanti disebutkan huruf bacaannya apa gitu ya. Silakan, saya kasih waktu 3 menit saja, masih 2 menit waktunya, masih 2 menit ya. Kurang 1 menit ya, karena menitannya beda, ini lebih cepat ini.
Nggak ada nomornya Pak Alam ya di sini. Ya, kurang setengah menit, Bapak tunggu. Siti aja Siti. Ya, waktunya habis. Sebelum dicari apa kol-kolannya, Bapak minta tolong dulu untuk Rahman tadi ya. Rahman, mana Rahman tadi? Rahman? Ya, hadir Pak. Abdurrahman? Ya Pak. Tolong dibacakan lagi Pak, karena suaranya bagus sekali. Bapak senang mendengarkan tadi. Tolong Pak dibacakan Pak dengan suara yang silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر Sadaqallahul Adzim. Terima kasih, rasanya dengar bacaan Rahman ini adem di hati itu, adem sekali ya. Baiklah anak-anak sekalian, silakan dicari buku ada berapa. Tadi sudah apa? Sudah Bapak kasih tugas. Silakan. Pandi Pak. Wapandi kah? Wapandi, sudah ketemu semua kah? Ya silakan, Apandi. Wasama'i wat torik wa ma adraka ma torik, wa ayat saja, jangan silakan. Ya, silakan. Wasama'i wat torik wa ma adraka. Saya lihat Pak, untuk ayat pertama itu ada qala kubra wa tariq. Ada huruf qaf Pak. Yang kemudian ayat kedua ada sugronya di tengah, wa ma'ad. Nah itu padal Pak, mati di tengah Pak. Dan yang terakhir itu qaf kembali, was apa itu Pak? Qala kubra lagi Pak. Qala kubra lagi ya. Jadi dua ayat ini ada dua kubra, ada sugro. Betul Pak? Oh. Saya tanyakan ke yang lain, betul apa enggak? Imro'atul Azizah, jawabannya apa nanti betul apa belum itu? Sudah betul ya? Ya Pak, betul Pak. Wasama'i watori, jadi dua ayat. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ayat selanjutnya, silahkan Ahmad Nur. An-najmu sakib ing kullu nafsil lama alaiha hafid fal yang duril insanu mimma khuliq sampai ayat 5. Silakan Ahmad Nur. An-najmu sakib. Suaranya belum masuk. Suaranya. Mute-nya belum. An-najmu itu Qala sugro. Qala sugro. Iya. Itu qala kubra. Qala kubra. Ya, terus. Qala kubra. Qala kubra. Kullun nafsil lamma 'alaiha. Ya, terus. Tidak ada alaiha hafiz. Tidak ada qalqalah di situ, Pak. Oh, tidak ada qalqalah, ini ada bacaan-bacaan yang lain ya, tapi tidak usah kita bahas ya, nanti waktunya enggak cukup. Baik, terus fal yang duril, lanjut. Fal yang duril insanu mimma khuliqa. Apa bacaannya? Qalqalah kubro Pak, terakhir. Qalqalah kubro, alasannya apa? Alasannya karena ada huruf qaf di akhir ayat. Pas, pinter semua. Ya, lanjut. Heksa ya, Heksa. Heksa, lanjut. Heksa. Apa? Kulikol insanu.
Khuliqa mimma ing dafik ini ya. Ya Pak. Khuliqa mimma in dafiq. Ya, bacaannya. Bacaannya qalqalah kubro Pak, karena huruf qalqalah qaf ada di belakang. Ya, lanjut sampai habis. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Wat taraib apa Iksa? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Qalqalah kubro Pak. Nggak jalan kalau sama anak. Qalqalah kubro ya, betul. Lanjut terakhir. Ala raj'ihi laqadir. Ya. Raj'ihi Pak. Apa? Qalqalah subro raj'ihi. Raj'ihi hurufnya huruf apa itu? Huruf ja. Huruf ja ya. Dimatikan Pak. Oh, huruf ja dimatikan. Iya. Siang Ibu. Ya, terima kasih untuk kalian semua sudah paham betul ya, sudah mengerti apa yang dimaksud qalqalah kubro. Jadi Bapak ulang, qalqalah kubro tadi itu ya, qalqalah kubro tadi itu ada dua, ada qalqalah sugro, ada kubro. Baik, ini untuk ada tugas untuk kalian ya, ada tugas untuk kalian. Carilah contoh bacaan qalqalah sugro dan kubro. Maaf ini sugronya salah tulis. Masing-masing 5 kata per kelompok ya. Kelompoknya kemarin sudah saya bagi ya, sudah Bapak bagi lewat di WA itu ya. Sudah lewat di WA. Masing-masing kelompok itu ada 2 kelompok itu ya. Jadi nanti hasilnya tolong kirim di WA-nya Bapak saja. Kalian semua kan sudah, maaf di grup kelas ya, di grup kelas bukan di WA Bapak. Kalau di WA Bapak nanti enggak penuhan. Artinya ini dari siapa gitu. Nanti ngirimnya di grup kelas saja ya. Jadi tugas untuk kalian masing-masing kelompok yang kemarin sudah saya bagi ada 2 kelompok. Itu kelompok pertama pimpinannya Ahmad Nur, kelompok kedua Apandi ya. Nanti kalau sudah selesai nanti dikumpulkan atau linknya saja dikirim atau bisa dipoto juga ya, bisa dipoto hasilnya ya, karena jaringan itu kadang ya buka linknya berat, kadang dipoto juga berat ya, atau ditulis tangan terus dipoto tidak apa-apa, dikirim di grup WA grup kelas ya. Mungkin itu aja anak-anak sekalian. Ada yang ditanyakan materi kali ini ya? Ada ditanyakan apa enggak? Yang pertama yaitu tentang larangan minuman keras, perjudian. Bahas materi kali ini baru membaca ayatnya dan menghafal ayatnya saja. Kemudian karena membaca Al-Quran maka kalian harus mengetahui tajwidnya, atau dalam hal ini yang kita pelajari adalah qalqalah kubro dan sugro. Untuk pertemuan berikutnya ya, nanti akan kita lanjutkan yaitu tentang pengertian minuman keras, pengertian perjudian dan pengertian pertengkaran. Itu di pertemuan berikutnya ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan anak-anak sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kita berdoa mudah-mudahan materi yang Bapak sajikan di di siang hari ini bisa bermanfaat untuk diri Bapak sendiri dan untuk kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian semua, harapan Bapak mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang berguna di dunia dan di akhirat sebagai harapan bangsa ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama pertemuan kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjut lagi. Gimana Ibu Heksa, sudah siap? Insya Allah siap.